Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana kisah cinta dewasa menjadi nyata. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, karena cerita ini akan membuatmu bertanya-tanya, apakah rahasia itu sebaiknya disimpan atau justru dibuka perlahan? Aku adalah Aurora, dan ini adalah cerita tentang malam di mana aku mulai kehilangan kendali sebagai ketua BEM hanya karena satu mahasiswa baru yang terlalu manis untuk aku abaikan. Malam itu gerimis turun malu-malu. Langit tampak seperti menahan sesuatu, entah hujan, entah rahasia. Aku berdiri di ujung lapangan upacara, mengenakan jas alma mater biru tua yang sudah sedikit kusam karena terlalu sering dipakai rapat. Suaraku serak, aku lelah, tapi aku tahu malam ospek adalah malam sakral, malam di mana para ketua BEM akan menaklukkan mahasiswa baru, baik secara mental maupun secara diam-diam. Dan malam itu, aku melihat dia, Nara. Namanya belum ku tahu saat itu, tapi dari ratusan wajah maba yang pasrah dijemur hujan, hanya wajahnya yang terlihat berbeda. Matanya tidak penuh ketakutan seperti yang lain. Justru ada sesuatu di balik sorot matanya, rasa penasaran, mungkin juga tantangan. Aku menghampiri barisan kelompok 7. Disitulah dia berdiri, basah tapi tenang. Aku berhenti tepat di depannya. "Nama kamu siapa?" Tanyaku datar, berusaha terdengar seperti pemimpin yang berwibawa. Dia menatapku sedikit ragu, lalu menjawab, Nara, Ardi, Kak." Aku menarik napas. Nadanya sopan, tapi senyumnya terlalu jujur untuk seorang maba. Aku melirik wajahnya lebih lama dari yang seharusnya. Dan saat itu juga, aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan pertama. Malam semakin larut, acara api unggun dinyalakan, para panitia sibuk, mahasiswa baru berkumpul, menyanyi lagu-lagu wajib yang membosankan. Tapi mataku tidak pernah lepas dari Nara. Seketika aku merasa jadi perempuan biasa, bukan ketua, bukan pemimpin. Hanya perempuan yang menyukai lelaki yang tak seharusnya ia sukai. Dan entah setan apa yang merasukiku malam itu, aku menugaskan dia untuk mengangkat galon ke sekretariat. Alasannya sederhana, panitia kekurangan orang. Padahal hanya aku dan dia yang ada di sana. Dia masuk lebih dulu, membawa galon. Nafasnya berat, mungkin lelah. Aku mengikutinya dari belakang, dan saat dia meletakkan galon itu, aku menutup pintu dan menguncinya. Dia menoleh. "Kak, kenapa dikunci?" Aku senyum kecil. "Supaya kamu gak kabur." Dia menelan ludah, lalu berkata, "Saya nggak ngerti maksudnya, Kak." Aku mendekat. Setiap langkahku menggema dalam ruangan sempit itu. Tanganku menyentuh kerah jas alma maternya yang mulai basah. "Kamu tahu nggak? Dari semua maba malam ini, cuma kamu yang bikin aku ingin tahu lebih dari sekedar namamu." Saat aku mendekat, tubuh kami hanya berjarak sejengkal. Nafas kami bertabrakan di udara lembab. Dan dalam ketegangan yang aneh itu, tanganku menyentuh pipinya, kemudian perlahan mengarah ke lehernya. Dan saat dia tidak menolak, aku mendekatkan mulutku ke mulutnya. Bibir kami bersatu padu dalam satu getaran yang tidak seharusnya ada. Tanganku merayap ke balik kemejanya, merasakan hangat kulitnya. Dia masih muda, kaku, tapi tak berusaha menghentikanku. Kami masih mengenakan kain penutup tubuh, tapi malam itu seperti kami tidak mengenakan kain penutup tubuh sama sekali secara emosional. Dan ketika tubuh kami menyatu dalam perpaduan dua insan, aku tahu aku sudah melewati batas. Tapi aku tidak berhenti. Kami tidak berhenti. Sampai akhirnya aku berbaring di atas karpet sekret yang bau debu dan kenangan. Tangannya menelusuri punggungku, mulutnya mengeja namaku di tengkukku. Dan aku menghapus statusku sendiri malam itu.
demi rasa yang belum pernah kuizinkan sebelumnya. Saat dia pamit keluar dari sekret, bajunya kusut dan matanya tidak lagi sama. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Apa yang sudah kulakukan? Tapi lebih dari itu, kenapa aku ingin melakukannya lagi dan lagi? Pertanyaan itu menempel seperti aroma parfum yang ia tinggalkan di leherku malam itu. Tiap kali aku menyentuh jas alma materku yang masih bau keringat dan debu sekret, pikiranku kembali pada tubuhnya, bibirnya. Cara dia membalas pelukanku dengan gugup tapi penuh rasa penasaran. Aku tahu, seharusnya aku menjauh. Aku ketua BEM. Dia mahasiswa baru. Tapi dunia ini terlalu sunyi kalau aku harus menghapus namanya dari hidupku. Maka malam itu, aku melakukan kesalahan keduaku. Ku buka galeri fotoku. Ku klik mode selfie yang ku ambil diam-diam malam tadi, saat dia tidur sebentar di sekret. Setengah wajahnya tertutup lengan. Nafasnya tenang, lugu. Aku menyimpannya, sambil mengganti nama kontaknya. Nara, jangan dibuka saat pagi. Sebuah nama yang hanya akan kutemukan saat aku kesepian, saat malam mencubit lembut selimutku, saat tubuhku butuh pelukan, bukan dari siapa-siapa, tapi darinya. Dan malam itu aku kirim satu pesan. Masih ingat sekretariat semalam? Butuh 2 menit. Lalu balasan itu muncul. Gimana aku bisa lupa, Kak? Kita chatting seperti 2 orang yang seharusnya menjaga jarak, tapi justru memilih melompati pagar. Kalau aku bilang, aku masih bisa ngerasain aroma kamu di jari-jariku, kamu jijik nggak? Balasannya muncul lebih cepat kali ini. Enggak. Justru aku berharap kamu mau nyari aroma itu lagi. Jantungku berdebar, tanganku gemetar menahan tawa kecil yang tercekik. Sialan, bisikku sendiri. Anak ini bisa jadi candu. Aku berbaring di kasur, kaki tanpa sandal menyentuh sprek dingin. Di kamar ini tak ada suara selain bunyi ponsel yang kadang bergetar tiap dia kirim pesan. Tanganku merayap ke bagian dalam baju tidurku. Bukan untuk apa-apa, hanya menyentuh kulit sendiri, membayangkan tangannya yang dulu sempat mendarat di sana, gemetar dan ragu. Aku memejamkan mata, membiarkan imajinasiku bekerja. Bibirnya, saat menyentuh leherku, nafasnya yang memburu di antara sela-sela kedua gunung kembarku yang berdegup kencang, dan tubuhnya yang meski belum sempurna, tapi begitu nyata dan mudah. Panggilan suara masuk. Aku mengangkat tanpa berpikir. Halo? Aku menarik nafas, lalu menjawab pelan. Kenapa kamu nelpon? Karena suara kamu bikin aku susah tidur. Aku tersenyum. Mataku masih terpejam. Apa kamu tahu? Kamu satu-satunya mahasiswa baru yang pernah bikin aku kehilangan kendali. Dia diam sebentar, lalu bertanya. Kalau gitu, boleh nggak aku satu-satunya mahasiswa baru yang bisa kamu kendalikan tiap malam? Dari balik suara, kami mulai bermain dengan kata. Kalimat-kalimatnya mulai menjelajah, menyusuri tubuhku lewat imajinasi. Suaraku turun menjadi bisikan, dan dia mengikuti. Kami tetap menggunakan kain yang menutupi badan kami secara fisik malam itu. Tapi kami benar-benar membuka pakaian batin kami masing-masing. Mengakui bahwa sejak malam ospek itu, kami bukan lagi 2 manusia biasa. Aku menggigit bibir menahan desir di perutku saat ia mengucapkan kalimat terakhirnya malam itu. Aku pengen jadi tempat kamu sembunyi, Kak. Bahkan kalau dunia bilang itu salah. Panggilan berakhir pukul 1.39 dini hari. Tanganku masih memegang ponsel. Tubuhku masih terasa panas. Tapi hatiku justru gemetar. Karena mulai saat itu, aku tidak bisa tidur tanpa mendengar suaranya.
Dan aku tahu ini baru awal dari petaka. Tapi bukankah petaka paling indah adalah ketika kau tahu kau sedang terjerumus, tapi kau tak ingin diselamatkan? Sejak malam itu, Nara tak pernah benar-benar pergi dari malam-malamku. Suara napasnya, cara ia menyebut namaku di antara desahan, dan kalimat-kalimat liarnya yang dikirim tepat jam 2 pagi. Dia tahu waktunya. Dia tahu di jam berapa pikiranku tak bisa ditahan dan tubuhku tak bisa dikendalikan. Dia tahu bahwa aku butuh dia bukan hanya di panggung kampus, tapi di balik jas alma materku yang kini menyimpan terlalu banyak rahasia. Jas alma mater biru tua itu tergantung di sisi lemari. Dari luar, ia tampak biasa, rapih, terhormat. Tapi aku tahu, di balik sakunya pernah ada secari kertas kecil, coretan tangan Nara, sebuah kalimat pendek. Kalau jas ini bisa bicara, mungkin ia akan bilang, "Jangan cium aku terlalu keras, Kat. Nanti kerahnya lecek." Aku simpan kertas itu di dompet, seperti menyimpan aib, tapi juga candu. Sore itu, aku memanggilnya lagi ke sekret. Alasannya sama, klasik. Ada tugas dari panitia. Padahal sekretariat kosong. Tirai jendela ku tutup. Ruangan sengaja kubiarkan redup. Dan semerbak parfumnya menyapa lebih dulu sebelum dia bicara. "Kak, aku tahu kita harus berhenti." Aku mendekat. Bibirku hanya sejengkal dari telinganya. Berhenti? Justru aku belum memulainya. Kami tak butuh basa-basi. Tanganku menyusuri kancing bajunya, satu persatu. Dan dia, seperti malam pertama itu, masih gemetar. Tapi bukan karena takut, karena rindu. Kami duduk di sofa sekret yang sempit. Tubuhku di pangkuannya. Tangannya memeluk pinggangku. Nafasnya menari di kulit gunung kembarku, membentuk gerakan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sedang jatuh dalam kenikmatan yang dilarang. Aku menyentuh kulit dan daging pembungkus jantungnya, merasakan detak jantung yang tak beraturan. Dan ketika tubuh kami menyatu, bukan karena nafsu semata, tapi karena saling butuh, aku hanya bisa menutup mata dan berharap waktu berhenti. Tidak ada tanpa kain di cerita ini, tapi semua terasa terlalu dekat. Kemeja kami telah terjatuh ke tempat yang tidak pada tempatnya. Nafas kami tercekat, dan di tengah gerakan tubuh yang lembut namun menggoda, aku hanya berbisik, "Kita akan terus seperti ini selama tidak ada yang tahu, bukan?" Dia tidak menjawab, tapi pelukannya mengencang, dan tangannya menyusuri punggungku seperti mengukir kenangan di sana. "Kalau aku jatuh cinta sama kamu, gimana?" Aku diam. Mataku memandang langit-langit yang mulai gelap. "Kamu gak boleh, karena aku gak bisa janji akan milik kamu sepenuhnya." Dia menoleh menatapku penuh luka yang ditahan. "Tapi kamu selalu jadi milikku di malam-malam seperti ini." Malam itu, sebelum dia pulang, dia mencium keningku. Lembut, pelan, tapi menyesakan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau dia akan mencintai aku lebih dari yang bisa kutebus dengan waktu, tubuh, atau bahkan kesetiaan. Karena cinta, jika muncul di saat yang salah, bisa lebih mematikan daripada rahasia. Dan bodohnya, aku membiarkan cinta itu tumbuh, liar, tak terkendali, dan tidak punya nama. Aku tidak pernah menyebutnya pacarku. Dia pun tak pernah memanggilku sayang. Tapi setiap kali tubuhku bergetar di pelukannya, setiap kali jari-jariku menyapu rambutnya yang basah karena hujan, aku tahu apa yang kami rasakan lebih dalam dari sekadar hubungan tanpa status. Sore itu, kami duduk di sudut warung kopi kampus, tempat di mana tak ada yang curiga.
Di mata orang lain, aku hanya ketua BEM yang sedang ngobrol dengan anak maba yang berpotensi. Tapi di bawah meja, tanganku menyentuh lututnya, lalu naik perlahan ke pahanya. Dan dia hanya menatapku sambil menahan tawa. Kak, ini tempat umum. Aku tersenyum miring. Justru itu yang bikin deg-degan. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Tidak menolak, tapi juga tidak menariknya. Kami bermain dalam diam, menggoda satu sama lain lewat tatapan, sentuhan yang disamarkan, dan nafas yang saling bersilangan. Malam itu, dia datang ke sekret bukan karena aku suruh, tapi karena dia sendiri yang mengetuk pintu. Aku cuma pengen lihat kamu. Tanpa alasan, tanpa suruhan. Dan aku membiarkannya masuk, tanpa banyak bicara, tanpa banyak tanya. Karena aku tahu, aku juga ingin melihatnya, mendekapnya, dan mungkin memilikinya, meski hanya untuk satu malam lagi. Kami berdiri hanya berjarak 2 langkah. Dia yang mulai duluan kali ini. Tangannya menyentuh pinggangku, menarikku pelan ke dalam pelukannya. Aku menghela nafas saat bibirnya menyentuh penghubung antara kepala dan badanku. Lembut, seperti permintaan maaf yang tidak diucapkan. Tanganku masuk ke balik kaosnya, menyentuh punggungnya yang hangat. Dan malam itu, kami saling membuka diri. Bukan hanya pakaian, tapi luka-luka yang tak pernah kami tunjukkan pada siapapun. Kak, kalau aku jatuh cinta beneran, apa kamu akan tetap temui aku? Aku tak langsung menjawab. Ku menyusuri dengan hati-hati dadanya pelan. Lalu berbisik, cinta kamu itu rumah buat aku. Tapi aku tamu, gak bisa tinggal lama. Kenapa? Karena rumahku harusnya milik orang lain. Kami tidur di sofa, saling bertautan. Tak ada kata-kata lagi, hanya nafas yang saling berpadu seperti lagu Nina Bubo yang kelam. Tapi dalam diam itu, aku tahu satu hal pasti. Kami sedang jatuh cinta. Tapi tidak bisa menyebutnya cinta. Karena kalau kami menyebutnya begitu, semuanya akan hancur. Hubungan kami seperti cat air di atas kertas. Indah, tapi kalau kena air, luntur. Dan sayangnya, air itu sedang mendekat. Karena hari itu, aku mendengar kabar yang membuat perutku mual. Aurora, kamu tahu nggak? Nara, katanya lagi deket sama cewek sekelasnya. Aku tertawa di luar. Tapi di dalam, hatiku retak. Karena ternyata, meski kami tidur saling bertautan, hatinya belum tentu hanya untukku. Itu hari pertama aku merasa tidak cukup. Tidak cukup cantik. Tidak cukup muda. Tidak cukup penting. Mungkin memang aku hanya rumah singgah yang nyaman saat hujan. Tapi ketika matahari bersinar, dia memilih tempat lain untuk pulang. Dan malam itu, aku tak tahan lagi. Aku ingin tahu sejauh apa dia sanggup membuatku lupa bahwa aku hanya rahasia. Aku berdiri di depan cermin. Handuk putih melilit tubuhku, setengah basah setelah mandi. Kulitku hangat, tapi pikiranku dingin. Tanganku menyemprot parfum ke bagian leher, dada, dan titik-titik yang hanya boleh disentuh oleh seseorang yang sudah kuterima seutuhnya. Malam itu aku tidak memakai apapun selain niat untuk berdosa. Datang ke kosku sekarang. Balasannya hanya satu kata, OTW. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu itu terdengar.
Aku tidak pakai kacamata pelindung gunung kembar-kembar, tidak pakai kain segitiga penutup gua surga. Hanya kemeja putih longgar miliknya yang pernah tertinggal di sekret. Kukunci pintu. Ia berdiri di ambang, diam, menatapku dengan mata yang tak bisa menyembunyikan hasrat, juga rasa bersalah. Kamu yakin? Aku mengangguk, lalu menarik tangannya masuk. Aku tidak mau jadi rahasia yang setengah-setengah, Nar. Malam ini miliki aku sepenuhnya. Kami tidak bicara lagi. Tangannya menyusuri tubuhku seperti membaca buku puisi yang ia hafal luar kepala. Kancing pengunci kain pembungkus satu persatu terlepas, bukan dengan kasar, tapi penuh penghargaan. Dia mulai menjelajahi gunung kembarku, jalan menuju di atas pintu surgaku, penyangga antara kepala dan tubuhku dengan kecanggungan yang manis. Dan saat tubuh kami menyatu di atas tempat mencari surgaku yang sempit, napasku tercekat. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dimiliki. Tidak ada saksi, tidak ada nama, hanya dua tubuh dan satu dosa yang tidak kami sesali. Kami terdiam di atas prekusut. Napas kami masih belum stabil. Kamu menang malam ini, Kak. Dia berkata sembari memainkan rambutku. Aku membalas dengan senyum tipis. Kamu salah, Nar. Kita berdua kalah dari rasa ini. Dan ketika dia tertidur, aku hanya menatap langit-langit kamar, membiarkan air mataku turun pelan, tanpa suara. Karena aku tahu tubuhku mungkin sudah ia miliki, tapi hatinya mungkin sudah berpindah ke cewek sekelasnya itu. Esok paginya aku bangun lebih dulu. Kupandangi wajahnya yang tidur di sebelahku. Lalu diam-diam kubuka ponselnya. Dan di sana, di riwayat chatnya, ada satu nama yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Kirana. Aku tak menangis. Air mataku sudah kering malam sebelumnya, saat tubuhku ada di bawahnya, dan hatinya ternyata ada di tangan perempuan lain. Tapi waktu terus berjalan, dan aku memilih bertahan. 7 tahun berlalu sejak malam itu. Kini, aku bukan lagi ketua BEM. Aku dosen muda, dikenal, disegani, banyak mahasiswa yang mengagumi. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik wajah yang tenang ini, aku pernah menjadi perempuan yang rela melepas segalanya untuk seorang laki-laki yang akhirnya bukan milikku. Dan hari itu, saat hujan turun deras dan langit kembali muram seperti malam ospek pertama, dia datang lagi. Pintu ruang dosenku diketuk pelan. Saat ku buka, aku tak percaya. Aurora? Dia berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya lebih pendek, tapi sorot matanya masih sama. Mata yang pernah membuatku melanggar semua batas. Kamu ngapain kesini, Nar? Dia menatapku, penuh ragu. Aku cuma mau numpang berteduh. Tawa getirku nyaris meledak. Sudah 7 tahun, dan kamu masih tahu caranya bikin aku basah. Aku membawanya pulang, bukan ke ruang dosen, ke rumahku. Kos lama itu sudah lama aku tinggalkan. Sekarang, aku tinggal sendiri di rumah kecil warisan orang tua. Aku memberinya handuk, kaos longgar, celana pendek milikku.
Kamu masih suka simpan baju cowok ya? Aku menatapnya tajam. Gak semua cowok seberuntung kamu. Dia tertawa. Tapi tawanya kaku. Ada sesuatu yang dia tahan. Kirana keluar kota. 3 hari. Malam datang. Hujan belum berhenti. Kami duduk di sofa, hanya berjarak sejengkal. Ada kopi di tangan, tapi tidak ada rasa. Yang ada hanya ketegangan yang terlalu akrab. Kamu pernah kangen aku? Tanyaku pelan. Dia menoleh, menatap mataku. Gak pernah, gak bisa kangen. Tanganku menyentuh pipinya, lalu bibirnya. Dan ketika dia menciumku, aku tahu semuanya belum benar-benar usai. Kami jatuh lagi. Tangan-tangan kami menemukan jalannya. Tubuh kami saling memanggil seperti doa yang tidak pernah benar-benar berhenti dikumandangkan. Kain-kain yang melekat di tubuh kami jatuh satu persatu berserakan di lantai kayu. Tubuh kami menyatu bukan sebagai suami istri, tapi sebagai kenangan yang menolak mati. Dan di antara desah, peluh, dan bisik tak suci, aku hanya bisa bertanya dalam hati, kenapa kamu datang lagi justru saat aku mulai bisa bernafas tanpamu? Tapi mulutku tak berkata apa-apa, karena tubuhku sudah lebih jujur dari hatiku sendiri. Kami terbaring di atas tempat kami mengunjungi surga. Lampu remang, hujan masih turun. Tangannya menggenggam jariku. Kamu tahu nggak, Ra? Meski aku tidur sama istriku tiap malam, aku nggak pernah bisa lupa caranya kamu menciumku. Aku menutup mata. Dan aku nggak pernah bisa mencium orang lain tanpa membandingkannya dengan kamu. Kami tahu ini salah, tapi rasanya terlalu enak untuk berhenti. Kami tahu ini dosa, tapi terasa seperti tempat pulang yang hilang. Dan saat dia mengenakan bajunya kembali dan siap pergi, dia menoleh dan berkata, "Aku akan datang lagi kalau hujan turun seperti ini." Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat hujan sebagai berkah. Hujan adalah peringatan bahwa dia akan datang membawa luka baru yang terasa manis. Dan benar saja, beberapa hari setelah hujan pertama itu, dia mengirim pesan. Hari ini hujan lagi. Hanya 3 kata, tapi cukup untuk membuat jantung tuh berdetak 3 kali lebih cepat. Aku tak membalas, tapi dia tahu, aku mengerti artinya. Kami bertemu diam-diam, di tempat yang tak lagi terang. Parkiran bawah tanah gedung lama, tempat kami dulu sering rapat BEM hingga larut malam. Mobilnya berhenti, lampu dimatikan. Hujan masih turun, mengetuk-ngetuk atap logam seperti irama yang familiar. Aku masuk tanpa kata. Dia menoleh dan tersenyum kecil. Kamu datang. Kamu yang manggil. Jawabku pelan dengan senyum setengah luka. Di dalam kabin sempit itu, aroma tubuhnya masih sama. Campuran parfum maskulin dan hujan. Kirana masih di rumah? Iya. Lalu, kenapa kamu kesini? Dia menatapku lekat-lekat. Karena di sana ada istri. Tapi di sini ada yang bikin aku hidup. Kalimat itu membunuhku dan menghidupkanku di saat bersamaan.
Tangan kami bersentuhan di antara jok. Sengaja, tak sengaja, aku tak peduli. Dia meraih daguku, memutar wajahku padanya, dan mulai menyusuri sesuatu yang tepat di bawah hidungku. Lama, dalam, memabukkan. Aku tak menolak. Bagaimana bisa jika bibirnya masih tahu cara membuat lututku lemas? Tangannya menyusuri jalan menuju surga milikku. Naik perlahan, lalu berdiam di perut bagian bawah. Masih ingat tempat ini? Ingat, tempat kamu bilang aku gak boleh jatuh cinta. Padahal kamu sendiri yang duluan jatuh. Kami tertawa kecil, penuh luka. Di balik kaca berembun dan kursi yang sempit, kami jadi dua orang asing yang saling mengenal terlalu dalam. Kain penutup pintu surgaku tersingkap. Tubuhku memanas. Tangannya bekerja seperti ingatan. Halus, tajam, dan tepat ke pusat keinginan. Aku menggelinjang dalam senyap. Tak ada suara selain desah napas dan denting hujan. Kamu masih suka cara aku menyentuh kamu? Aku menggigit bibir, menatap matanya. Bukan suka, aku butuh. Dia membaringkanku di jok belakang. Mobil bergoyang pelan. Tangan dan sesuatu di bawah hidungnya menulis ulang sejarah tubuhku. Setelah semuanya usai, kami duduk diam. Dia menyentuh rambutku seperti dulu. Tapi kali ini, aku tahu. Yang kami lakukan bukan cinta, tapi pengulangan dari cinta yang tak selesai. Besok, aku ke Bali sama Kirana. Dia berkata tiba-tiba. Jangan lupa bersikap suami yang setia. Aurora, Sudah, pergi. Dan jangan datang lagi. Kalau hujannya cuma setengah hati. Aku keluar dari mobil tanpa menoleh lagi. Kakiku gemetar. Tapi aku tahu, bukan karena dia, tapi karena aku terlalu lama membiarkan diriku jadi pelariannya saja. Dan malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Kalau dia datang lagi, aku yang akan memilih. Apakah masih ingin jadi pelabuhan? Atau cukup jadi badai yang memaksanya tenggelam? Tapi nyatanya, badai sepertiku memang tidak pernah memilih. Aku datang ketika gelap mulai terasa nyaman. Dan dia selalu membuka jendela. Beberapa minggu setelah malam dalam mobil itu, aku mendapat undangan seminar di gedung kementerian tempat Kirana bekerja. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku tahu dia akan ada di sana. Dan benar saja, di sudut lorong lantai 3, aku melihatnya. Nara, dengan setelan rapi, dengan mata yang langsung membekukan waktuku. Kamu? Aku hanya tersenyum. Aku pembicara tamu, kamu juga diundang? Iya, sama Kirana. Ah, Kirana, istrinya. Wanita yang menang tapi tidak pernah benar-benar memiliki dia seutuhnya. Tak lama, Kirana muncul. Cantik, rapi, elegan. Tipe istri yang sempurna di atas kertas. Aurora ya? Saya sering dengar nama kamu dari Nara. Katanya kamu dulu ketua BEM yang menakutkan. Katanya sambil tertawa kecil. Ah, masa lalu itu kadang terlalu indah untuk ditinggalkan. Aku jawab manis sambil melirik Nara sekilas. Aku bisa melihat Kirana mengernyit sedikit. Matanya membongkar habis situasi. Setelah seminar, Kirana sibuk mengurus tamu VIP. Aku dan Nara tersesat di ruang kecil yang hanya berisi sofa panjang dan jendela buram. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Dia berkata lirih. Aku mendekat sangat dekat. Tapi kamu yang terus membuka pintu untukku. Tanganku menyentuh dadanya. Dia menggenggam pergelangan tanganku. Tapi tidak menolak, tidak juga melepas. Di tempat kerja Kirana, Aura. Ini gila. Justru karena itu, aku menyusuri penyangga antara kepala dan badannya. Pelan,
penuh dendam manis. Dia terdorong ke sofa. Nafasnya memburu. Tanganku masuk ke balik jasnya. Tubuh kami menyatu dalam diam. Tanpa suara, hanya denting AC dan detak jantung. Tangannya menyusuri punggungku, membuka gembok pembungkus badan bagian atasku satu demi satu. Aku membisikkan kata-kata yang hanya kami berdua tahu artinya. Kalau kamu menyesal, sekarang waktunya berhenti. Dia diam. Tapi kalau kamu masih ingin aku sentuh, sentuh aku seperti dulu. Dan dia melakukannya. Di ruang rapat kecil itu, di balik tirai formal dan ruangan steril, kami menodai sore dengan rahasia yang lebih dalam dari sekedar cinta. Tiba-tiba, tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Suara perempuan. Suara Kirana. Nara, kamu di dalam? Tubuhku membeku. Dia juga. Kami saling menatap, terengah, dengan pakaian setengah rapi dan hati yang berantakan. Ya, aku bareng Aurora. Tadi diskusi sebentar ya. Oke, aku tunggu di mobil. Langkahnya menjauh. Aku merapikan rambutku, membenarkan kancing yang tersisa. Ini terakhir kali Aurora. Kamu gak dengar ya? Dia berkata dengan nafas berat. Aku menatapnya, tersenyum pelan. Jangan bilang terakhir kalau kamu belum bisa bilang cukup. Dan aku tahu, dia akan datang lagi. Karena pria sepertinya selalu kembali pada dosa yang membuatnya hidup. Dan aku adalah dosa itu. Dosa yang ia sembunyikan rapi di balik kemeja, cincin kawin, dan kata-kata bijaknya tentang kesetiaan. Malam itu, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Kirana. Besok malam, Kopi Ben Hill, jam 7. Tanpa Nara. Kita perlu bicara. Singkat, padat, tanpa emotikon. Nada kalimatnya seperti pisau. Aku datang duluan, duduk di pojok, mengenakan blouse netral, make up ringan. Kirana datang 10 menit kemudian. Tanpa basa-basi, dia duduk, meletakkan ponsel di meja, dan menggesernya ke arahku. Layar menyala. Sebuah foto. Aku dan Nara di ruang sempit kantor itu. Tanganku di dadanya, mulut kami nyaris bersatu. Aku gak akan ribut. Katanya tenang. Aku cuma mau tahu, apa kamu benar-benar masih mencintai dia? Aku menatap matanya. Tidak ada air mata, tapi juga tidak ada kekuatan di sana. Aku nggak tahu harus jawab pakai logika atau hati. Jawabku. Tapi aku tahu satu hal. Dia datang kepadaku tanpa harus aku memanggilnya. Kamu tahu aku istrinya, tapi tetap kamu lanjut. Aku tahu, tapi kamu juga tahu. Dia nggak pernah sepenuhnya lepas dariku. Kirana memejamkan mata. Kamu tahu, rasanya tidur sama laki-laki yang hatinya kadang masih pergi ke orang lain? Aku terdiam. Karena aku juga tahu rasanya menjadi orang lain itu. Aurora, kamu cantik, kamu cerdas. Kamu bisa punya siapapun. Kenapa harus Nara? Aku senyum kecil. Karena dia satu-satunya yang bisa membuat aku lupa kalau aku harus menjaga Citra. Apa kamu serius ingin merusak rumah tangga kami? Enggak. Tapi aku juga enggak akan pura-pura suci kalau dia terus datang dan butuh aku. Kalau begitu, ayo kita uji. Kita berhenti sama-sama, tidak chat, tidak ketemu,
tidak menyentuh satu sama lain. 3 bulan. Kalau dia yang lebih dulu datang padamu, Kirana menatap tajam. Aku akan tahu siapa yang sebenarnya lebih memilih dia. Aku diam, tapi jiwaku tertantang. Baik, 3 bulan. Tapi kalau dia yang lebih dulu datang padaku, aku membungkuk sedikit, mendekat ke wajah Kirana, dan membisikkan dengan nada nyaris sensual. Kamu harus siap kehilangan dia. Bukan karena aku merebutnya, tapi karena kamu gak pernah benar-benar memilikinya. Dan sejak malam itu, aku menunggu. Bukan menunggu dia datang, tapi menunggu siapa yang akan lebih dulu kalah dalam diam. Aku hapus semua notifikasi. Aku bahkan mengunci semua folder pesan dari Nara. Tak ada pesan, tak ada telepon, tak ada, sayang, aku kangen. Dan bodohnya, justru itu membuat aku semakin ingin dia muncul. Setiap malam, aku tidur dengan tangan kosong, dan pikiran penuh suara yang dulu pernah mengerang di antara kepala dan tubuhku. Sebuah foto masuk. Kirana mengirimkannya padaku. Nara dan Kirana sedang liburan, tersenyum, tapi senyum itu kosong. Dan aku tahu Kirana mengirim itu hanya untuk satu alasan. Aku masih menang. Tapi apakah benar? Pukul 2 pagi, suara langkah pelan di lorong rumahku. Aku pikir itu hanya angin, tapi tok, tok, tok. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Nara. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi matanya masih haus. Aurora, aku nggak bisa. Aku nyerah. Aku coba. Tapi setiap malam, aku tidur. Dan bau tubuhmu masih ada di bantal istriku. Aku mendekat, menyentuh pipinya. Hangat. Lalu aku menatap matanya dan berkata, "Jadi, kamu pilih siapa, Nara? Istri sahmu atau rahasiamu?" Dia tak menjawab, tapi tubuhnya sudah bicara. Dia memelukku, menarikku ke dalam rumah, dan malam itu, untuk terakhir kalinya, kami mengulangi apa yang seharusnya sudah lama dikubur. Nafasnya tercekat, jemarinya menelusuri setiap lekuk tubuhku seolah ia butuh konfirmasi. Kamu nyata. Aku tak melawan, karena aku juga kalah, bukan oleh godaan, tapi oleh cinta yang tak pernah selesai. Saat aku bangun, dia tak ada, tapi ada secari kertas di atas meja makan. Maaf, Aurora. Aku pengecut. Aku mencintaimu, tapi aku tak sanggup menghancurkan hidupnya. Maaf, karena membuatmu menjadi rahasia yang paling menyakitkan dalam hidupku. Dan itulah akhir dari semuanya, atau awal dari luka yang tak akan pernah sembuh. Kadang cinta tidak harus dimiliki. Kadang kita hanya jadi persinggahan yang terlalu nyaman untuk ditinggalkan, tapi terlalu berbahaya untuk diperjuangkan. Aku Aurora Syailah, dan malam ospek itu, aku memang menjadi rahasia ketua BEM paling populer. Tapi kini, aku hanyalah kenangan yang bahkan tak punya tempat di bingkai foto keluarga. Terima kasih telah mengikuti kisah ini di Zona Romansa. Jika cerita ini membuatmu merasa marah, sedih, atau diam-diam mengerti, maka kamu tahu bahwa cinta memang tak pernah sederhana. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu ingin kisah nyata lainnya. Karena kadang, yang paling menggoda justru yang tak boleh dimiliki.
Sampai jumpa di kisah berikutnya.